Pernahkah kalian merasa sudah bekerja keras, banting tulang, tapi rasanya rezeki begitu-begitu saja, seolah ada dinding tak terlihat yang menghalangi jalan kalian? Mungkin kita melewatkan sesuatu yang sudah dipahami oleh leluhur kita ribuan tahun lalu. Di tanah Nusantara yang magis ini, ketika hutan masih menjadi saksi bisu peradaban, para tetua kita menyimpan sebuah rahasia agung. Mereka percaya, rezeki itu bukan sekadar angka dari hasil kerja keras. Bukan hanya tentang seberapa banyak keringat yang kita keluarkan. Mereka meyakini, rezeki adalah getaran, sebuah frekuensi energi yang datang dari alam, dan kita, sebagai manusia, harus bisa menyelaraskan diri dengannya. Para leluhur kita tidak memandang alam sebagai objek mati. Bagi mereka, setiap pohon, setiap daun, setiap aroma memiliki jiwa dan energi. Mereka berkata, jalan rezeki bukan hanya dihitung dari usaha, tapi dari getaran alam yang kau jaga. Dari keyakinan inilah, lahir sebuah kebijaksanaan kuno tentang 5 herbal pilihan. 5 tanaman ini bukan dipilih secara acak. Mereka bukan sekadar bumbu dapur atau lalapan biasa. Bagi para leluhur, kelima tanaman ini adalah penjaga energi, penuntun takdir, dan yang paling penting, pembuka gerbang keberuntungan yang seringkali tertutup oleh energi negatif di sekitar kita. Mereka adalah kunci untuk menyetel ulang frekuensi hidup kita agar selaras dengan frekuensi kelimpahan semesta. Jadi, mari kita selami satu persatu rahasia di balik 5 herbal sakral Nusantara ini. Siapkan hati dan pikiran, karena kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, untuk menemukan kembali kearifan yang mungkin telah lama kita lupakan. Herbal pertama, sang penolak kabut energi buruk, serai. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan tanaman ini, kan? Aromanya yang khas sering kita jumpai di dapur. Tapi tahukah kalian, di masa lalu, serai memiliki peran yang jauh lebih besar dari sekadar penyedap masakan. Para tabib desa dan orang-orang bijak zaman dulu selalu menanam serai di setiap sudut rumah mereka, di dekat pintu, di pojok pekarangan, bukan tanpa alasan. Mereka berbisik, serai adalah tombak cahaya. Ia menusuk gelap yang menghalangi datangnya rezeki. Apa maksudnya? Mereka percaya bahwa energi negatif, seperti hawa murung, rasa cemas berlebihan, pikiran pesimis, dan aura kemiskinan, adalah kabut gelap yang membuat rezeki sulit melihat kita. Nah, aroma tajam dan segar dari serai dipercaya mampu mengusir kabut ini. Seperti pedang tak kasat mata, wanginya menembus kepekatan energi negatif, membersihkan ruang, dan menciptakan jalur yang terang bagi datangnya kesempatan dan keberkahan. Di rumah yang dijaga oleh serai, auranya terasa berbeda. Langkah penghuninya menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan semangat untuk berusaha menjadi lebih menyala-nyala. Secara tidak langsung, ketika pikiran kita bebas dari kekhawatiran dan pesimisme, kita menjadi lebih kreatif, lebih proaktif, dan lebih mampu melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah cara kerja serai, membersihkan jalan batin kita terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bertemu dengan sang penjaga ketenangan hati, kemangi. Daun kecil yang wangi ini sering jadi teman makan sambal dan ayam goreng. Tapi di balik kesederhanaannya, kemangi menyimpan kekuatan yang luar biasa. Ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi, di hati yang damai, rezeki bertemu tuannya. Para leluhur sangat memahami hal ini. Rezeki, dalam bentuk apapun, cenderung menjauhi tempat yang penuh dengan kekacauan, pertengkaran, dan energi perselisihan. Kemangi, dengan aromanya yang lembut dan menenangkan, dipercaya menyimpan getaran kasih sayang murni. Di masa lalu, kemangi tidak hanya dimakan, daunnya sering disebar di sudut-sudut rumah, atau air rendamannya dipercikkan ke seluruh ruangan. Tujuannya, untuk meredam amarah, menolak pertengkaran, dan yang terpenting, mempersatukan aura seluruh anggota keluarga. Getaran dari kemangi diyakini mampu menetralkan energi panas akibat adu argumen dan menciptakan suasana yang harmonis. Di rumah yang sering ditaburi wangi kemangi, perselisihan akan mereda lebih cepat, komunikasi menjadi lebih lancar, dan kehangatan keluarga lebih terasa. Ketika sebuah rumah dipenuhi kedamaian dan cinta, pintu berkah pun akan terbuka dengan sendirinya. Karena rezeki sejati tidak hanya soal materi, tapi juga tentang ketenangan batin yang lahir dari keharmonisan. Herbal ketiga adalah sang pembuka gerbang inspirasi, daun mint. Mungkin banyak yang mengira mint adalah tanaman modern, tapi sebenarnya berbagai jenis mint telah lama dikenal di Nusantara. Di masa kuno, para pelaku ilmu hikmah, para pertapa,
dan orang-orang yang sedang mendalami spiritualitas sering menggunakan mint saat mereka melakukan meditasi di keheningan malam. Mereka akan mengunyah daunnya perlahan atau sekadar menghirup aromanya dalam-dalam. Ada bisikan kebijaksanaan di antara mereka. Mint membangunkan cahaya ide. Rezeki lahir dari pikiran yang terbangun. Aroma mint yang sejuk dan menusuk dipercaya memiliki kemampuan untuk menjernihkan pikiran yang kusut, membangkitkan kesadaran, dan membuka gerbang menuju alam inspirasi. Ketika pikiran kita buntu, ketika kita merasa tidak tahu harus melangkah kemana, aroma mint bisa menjadi pemicunya. Ia seperti embun pagi yang menyegarkan otak kita, membersihkan sarang laba-laba keraguan, dan memungkinkan ide-ide brilian untuk muncul ke permukaan. Orang yang sering berinteraksi dengan aroma mint, konon katanya, jarang sekali kehabisan jalan. Mereka selalu menemukan solusi, selalu punya cara baru untuk mengatasi masalah. Karena rezeki seringkali datang dalam bentuk ide. Sebuah ide cemerlang bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Dan mint adalah kunci untuk membuka pintu menuju gudang ide tak terbatas di dalam diri kita. Sekarang kita sampai pada arbel keempat, sang perisai cahaya dari energi dengki, kunyit. Warnanya yang kuning keemasan seolah menangkap cahaya matahari dan menyimpannya di dalam tanah. Kunyit adalah warna matahari yang dipahat oleh bumi. Bagi para leluhur, kunyit bukan hanya pewarna makanan atau obat, ia adalah perisai spiritual. Dalam berbagai ritual adat di Nusantara, kunyit sering diletakkan di ambang pintu, diikat di pergelangan tangan bayi, atau dicampurkan dalam air pembersihan. Mengapa? Karena kunyit dipercaya mampu menangkis energi negatif yang datang dari luar, terutama energi iri, nazar buruk, dan kecemburuan dari orang lain. Para tetua berkata, di mana cahaya tinggal, bayangan tak bisa masuk. Energi kunyit yang hangat dan terang dianggap sebagai representasi cahaya. Sementara iri dan dengki adalah energi bayangan yang gelap dan dingin. Ketika kita melindungi diri dengan aura kunyit, bayangan tersebut akan terpental, tidak bisa masuk dan mengganggu medan energi kita. Coba bayangkan, seberapa sering langkah kita terhambat hanya karena omongan negatif orang lain. Seberapa sering semangat kita padam karena tatapan iri dari sekitar. Orang yang hidupnya bebas dari gangguan hati dan energi negatif dari luar, akan jauh lebih fokus, lebih damai, dan tentunya, lebih mudah untuk menerima pemberian semesta. Kunyit membantu kita menciptakan benteng cahaya agar kita bisa berjalan menjemput rezeki tanpa beban. Dan yang terakhir, arbel kelima, sang penjernih aura rumah au daun jeruk. Aroma daun jeruk purut yang begitu segar dan membangkitkan semangat. Siapa yang tidak suka? Di masa lampau, para penjaga desa atau pemangku adat sering menggunakan air rendaman daun jeruk untuk membasuh benda-benda pusaka atau membersihkan tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka percaya, aroma daun jeruk memiliki kekuatan pemurnian yang sangat kuat. Ia mampu membuka ruang yang terasa sesak, mengundang energi sukacita, dan yang paling penting, menyingkirkan hawa lesu dan stagnasi. Pernahkah kalian masuk ke sebuah rumah yang rasanya pengap, berat, dan membuat tidak betah? Itulah yang disebut energi stagnan, energi yang tidak bergerak, yang membuat penghuninya merasa malas, tidak bersemangat, dan hidupnya seolah jalan di tempat. Leluhur kita punya pepatah indah, rumah yang harum adalah rumah yang dihormati rezeki. Aroma segar dari daun jeruk bekerja seperti penyapu energi. Ia membersihkan aura rumah dari kemalasan dan keputusasaan, menggantinya dengan getaran optimisme dan kegembiraan. Di udara yang wangi dan segar, nasib seolah ikut tersenyum. Penghuninya menjadi lebih produktif, lebih ceria, dan lebih terbuka terhadap hal-hal baik yang datang. Daun jeruk mengajarkan kita bahwa lingkungan tempat kita tinggal sangat mempengaruhi aliran rezeki dalam hidup kita. Jadi, setelah mendengar kisah 5 arbel ini, apa pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh para leluhur kita? Ajaran ini sejatinya bukan melulu tentang mistik atau klinik. Ini adalah sebuah filosofi mendalam tentang kebiasaan menata hidup. Menggunakan serai adalah tentang membersihkan energi negatif dari pikiran kita. Menggunakan kemangi adalah tentang menjaga ketenangan hati dan keharmonisan keluarga. Menggunakan mint adalah tentang menjernihkan pikiran untuk menangkap inspirasi. Menggunakan kunyit adalah tentang melindungi diri dari energi iri dan dengki. Dan menggunakan daun jeruk adalah tentang menciptakan ruang hidup yang positif dan bersemangat. Pada akhirnya, para leluhur ingin kita mengerti bahwa rezeki bukan hanya datang dari kerja keras fisik semata. Rezeki datang dari siapa dirimu saat menjemputnya. Apakah kamu menjemputnya dengan hati yang damai, dengan pikiran yang jernih,
dengan semangat yang menyala, atau dengan jiwa yang diliputi kecemasan dan kedengkian. Semesta selalu memperhatikan, alam selalu merasakan. Hati yang siap, yang bersih, yang selaras dengan getaran kebaikan, adalah magnet terkuat untuk menarik kelimpahan. Kearifan kuno ini mengajak kita untuk kembali berdialog dengan alam dan dengan diri kita sendiri. Jika kamu percaya bahwa alam semesta ini penuh dengan energi yang bisa membuka jalan takdirmu, mari kita sama-sama menjaga getaran rezeki kita. Mulailah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Tanamlah salah satu dari 5 arbel ini di rumahmu, atau sekadar gunakan aromanya untuk membersihkan ruangmu. Rasakan perbedaannya. Sebagai tanda bahwa kamu siap menyambut energi positif ini, silakan tekan tombol suka untuk video ini. Tuliskan juga di kolom komentar, "Saya siap menerima keberkahan semesta," sebagai afirmasi untuk dirimu sendiri. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus menggali kisah-kisah penuh makna dari tanah Nusantara bersama-sama. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di balik kabut cerita berikutnya.